Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu. Bapak-bapak, Ibu, kami ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu dan kesempatannya kepada acara saya. Ini merupakan acara ini kegiatan dari pelatihan PKG PJOK Sumatera Selatan. Kalau kegiatannya ini semuanya seluruh Indonesia. Dan kami bagian yang dari Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Cirawas. Jadi Bapak Ibu sekalian, minta waktunya karena ini tugasnya adalah mempresentasikan rencana tindak lanjut. Jadi setelah rencana tindak lanjut ini ada satu lagi tugas, yaitu aksi nyata. Jadi nanti saya akan menampilkan tugas yang sudah saya buat, dan ini memang tugas ini harus berkolaborasi dengan beberapa mata pelajaran guru. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya tampilkan. Nah, ini adalah yang sudah saya buat tugasnya, RPL rencana tindak lanjut. Saya mengambil yang ketiga. Sebenarnya tugasnya ini boleh memilih tiga. Yang pertama itu tentang gerak, yang kedua tentang kebugaran, yang ketiga tentang SEM atau Sport Education Model. Nanti setelah ini kita masuk ke apa itu SEM. Nah, ini yang melaksanakan kegiatan ini sama Badan BGP Sumsel. Kami ini sama dengan guru penggerak kalau untuk sertifikatnya. Jadi poinnya sama dengan guru penggerak. Jadi kami di sini kelasnya kelas 3. Saya mengambil tugas yang ketiga dari yang tiga yang sudah disebut tadi. Saya mengambil Sport Education Model atau SEM. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini yang dimaksud dengan SEM itu singkatan dari Sport Education Model. Sport Education Model itu merupakan salah satu model pembelajaran dengan pendekatan holistik, menarik serta membangun siswa menjadi individu yang kreatif, sehat jasmani dan rohani. Dalam proses pembelajaran ini, murid dihadapkan pada situasi yang ditentukan kehidupan nyata di dunia olahraga. Selain itu, saya mengajarkan murid untuk berkolaborasi, bertanggung jawab, serta individual maupun kelompok. Saya menekankan pentingnya berbagi peran dalam sebuah penyelenggaraan pertandingan. Siswa dapat memainkan peran sebagai pelatih, panitia pertandingan, atlet, supporter, media keamanan, YouTuber, konten kreator, bahkan sampai pada peran menjadi penjual atau pedagang. Nah, jadi intinya dari SEM ini, siswa itu diberi kesempatan dia memilih untuk bergerak sesuai dengan apa yang menjadi kompeten dalam dirinya. Nah, kalau di olahraga ini tentunya semisal kita mengadakan lomba atau kompetisi. Jadi anak semisal kita pakai kelas 11 kita gunakan model SEM ini, semisal kita lombanya lomba voli. Jadi anak itu nanti ada yang dia suruh memilih sendiri, mau jadi atletnya, mau jadi jurinya, mau jadi pelatihnya, manajer tim. Dan SEM ini juga bisa diterapkan bukan hanya di jurusan olahraga,
Ya, semisal bahasa Indonesia diadakan lomba baca puisi di kelas misalnya kan, nanti di situ ada jurinya, ya, bawa acaranya, pesertanya, ya. Jadi SEM ini bukan model pelajaran SEM ini bisa diterapkan berkolaborasi seluruh mata pelajaran, bukan hanya di olahraga, ya. Semisal kita mau mengadakan lomba model SEM ini, ya, di kelas, ya, kita bisa melibatkan untuk pembukaan lomba itu kan itu ada MC-nya, ya, terus penutupannya nanti, ya. Nah, ini model SEM. Jadi SEM ini lebih ke anak itu dia memilih sendiri, ya, peran apa yang ada di dalam dirinya, ya. Jadi bebas untuk memilih. Kita tinggal memberikan misal kita di agama misalnya lomba azan, ya, di kelas itu dibuat seakan-akan itu memang benar-benar lomba. Jadi di situ ada pembukaannya, MC-nya, nanti anak itulah yang diajarkan siapa yang dituri, membawa acaranya, yang membuka, ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi yang selanjutnya ini latar belakang. Jadi latar belakangnya kenapa saya mengambil model SEM ini. Pertama, konsep pendidikan ahli itu singkatan, ya. Coba apa nama singkatannya? Ahli. Ada yang tahu? Ki Hajar Dewan Karya. Semuanya tahu, cuma kalau disingkat. Ya, jadi menurut konsep pendidikan Ki Hajar Dewan Karya, ya, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, ya, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani dan rohani. Terus ada lagi yang melatar belakangi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bukan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan energi dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat dan tenaga cadangan untuk menikmati waktu senggang. Nah, ini yang ketiga, minat berolahraga. Murid di SMA Negeri Muara Tinggi tentunya ini menjadi modal yang dapat dikembangkan untuk memfasilitasi minat dan kepemimpinan murid, selain juga didukung adanya aset di sekolah. Jadi inilah yang dilakukan kami tugas yang saya buat. Nah, ini ada pertanyaan romantik untuk Bapak Ibu, ya. Jadi pertanyaannya adalah kenapa Bapak Ibu membayangkan dalam satu proses pembelajaran siswa dapat memainkan berbagai peran, ya. Kira-kira pernah nggak Bapak Ibu membayangkannya? Pernah, ya. Nah, kalau guru bahasa Indonesia, saya yakin, ya, kemampuan anak untuk bermain peran itu, ya. Terus yang kedua, selama Bapak Ibu mengajar, kenapa menyukai siswa yang menyukai olahraga, namun tidak bisa sehingga siswa lebih suka menonton, ya. Siswa lebih suka mengomentari, siswa lebih tertarik melihat iklannya, ya. Jadi ini biasanya guru olahraga yang menyukai seperti ini, ya. Anak itu punya keinginan, ya, bermain misalnya, tapi tidak diimbangi dengan kemampuannya, ya. Lanjut. Nah, ini tujuan, ya. Jadi tujuan program yang saya buat ini adalah pertama untuk membangun kepemimpinan siswa, murid, ya, mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid, sehat fisik, jiwa dan sosial. Selanjutnya adalah membuat murid aktif terlibat dalam proses pembelajaran, meningkatkan pengetahuan tentang olahraga,
memberikan kesempatan murid untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal. Lanjut, karakter holding ya, atau profil pelajar Pancasila menyesuaikan kurikulum kita saat ini. Nah, ini capaian, langkah dan hasil yang diharapkan. Jadi diharapkan nanti ya, setelah aksi nyata nanti ada harapan yang ingin dihasilkan. Yang pertama tadi membangun kepemimpinan murid. Ya, jadi murid menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan. Ya, kalau kami pelajari kemarin itu choice, ya, voice kalau suara ya, voice. Jadi yang kedua adanya cara memberikan terhadap sekolah dan tugasnya, menciptakan pengalaman belajar menyenangkan dan bermakna. Ini mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid, menanamkan budaya positif, gemar olahraga dengan capaian sehat jasmani dan rohani. Dan selanjutnya membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Nah, ini guru berperan sebagai fasilitator dalam aktivitas gerak. Mereka tetap melakukan pengawasan dan pertimbangan terkait dengan kemampuan murid sesuai dengan pertumbuhannya. Karakter holding fokus utamanya adalah menanamkan nilai profil pelajar Pancasila, sehingga dengan berbagai aktivitas gerak tersebut murid berkolaborasi secara rutin mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang nantinya membentuk budi pekerti. Struktur program dan mitra. Lanjut ya, Pak. Jadi struktur program dan mitra ya. Ini bisa intrakurikuler atau kokurikuler ya. Ada dua-duanya bisa dipakai. Program ini dapat dilaksanakan untuk semua jenjang. Nah, kami pakainya kelas 10 dan kelas 11 SMA Negeri Martini ya. Pelaksanaannya itu dari Juli sampai Desember 2024 ya, baik di rumah dan juga di sekolah. Terus dalam pelaksanaannya mereka bisa berperan sebagai pelatih, panitia, atlet, juri dan lain-lain ya, seperti tadi desain ya, sesuai dengan yang diinginkan. Program kedua, Sabtu Sehat. Nah, rencananya Sabtu Sehat itu setiap hari Sabtu itu diadakan senam seperti itu yang dimaksudnya. Tentu sudah itu melakukan kegiatan dan olahraga mandiri di rumah. Program tengah tahun itu pengadaan kelas meeting ya. Program tahunan festival olahraga dan sport di terakhir kita. Nah, yang program tahunan ini sebenarnya sudah ada ya, Smart Cycle Intention atau siang ya. Terus ada kepala sekolah, pembimbing, guru BJOK pelaksananya, dan komunitas belajar itu sebagai fasilitatornya ya. Lanjut. Ini ada rencana evaluasi ya, rencana evaluasi untuk waktunya. Evaluasi program ini dilaksanakan secara berkala per 6 bulan sekali dengan sasaran semua pihak dalam program ini. Teknik evaluasi. Nah, tekniknya evaluasi dapat berupa penyebaran quiz yang membuat refleksi dan umpan balik atau wawancara langsung. Rencana evaluasi ya. Boleh buat sambil dimakan yang sudah ada ya, santai sambil dimakan ya. Nah, ini kemungkinan tantangannya ya, dalam program yang saya buat
karena tidak mungkin lancar, mulus, mungkin nanti ada tantangannya. Inilah, pertama itu cuaca, ya, seperti senam, ya, Sabtu itu, sebisa cuacanya hujan, ya, kemungkinan untuk pelaksanaannya itu bisa ditunda, ya, saat terjadi cuaca buruk, ya, hujan, badai dan lain. Jadi kegiatannya itu dapat ditunda pada hari lain, ya. Terus kegiatan sekolah itu dengan kegiatan lain, ya. Misal berkumuran, ya, tabrakan dengan kegiatan sekolah lain seperti yang pramuka ataupun kegiatan seni. Dilanjutkan alat yang rusak, ya. Jadi diatasi dengan mengadakan alat baru atau memanfaatkan APD, ya. Kita lanjut. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu, ya, terima kasih, ya. Jadi setiap kami mau daring itu yang paling ditunggu inilah selain terima kasih, ya. Jadi karena selain terima kasih itu menandakan bahwa sudah berakhir, ya. Jadi selama pelatihan daring yang paling ditunggu adalah selain terima kasihnya, ya. Nah, itulah ice breaking tidak menyediakan ice breaking Pak kita, ya, karena kita waktu terbatas, ya. Terus kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu telah meluangkan waktunya, ya, untuk menyiapkan presentasi kami ini, ya. Kami ucapkan terima kasih, dan untuk tindakannya boleh silakan silakan, ya, karena materinya kita sudah sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan saya ucapkan lalu dulu. Oke, kita tutup dulu, ya, Bapak Ibu, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.